Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mugio Bejo, mudah-mudahan dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dimudahkan, dilancarkan segala aktivitasnya, rezekinya, kesehatan, dan semoga dikabulkan segala harapan dan keinginan kita semua. Dalam kehidupan di dunia ini, setiap orang pastinya menginginkan usahanya lancar, terutama dagang atau apapun bentuk usaha itu. Entah itu pedagang online, pedagang keliling, pedagang makanan, bengkel, jasa, atau usaha dalam bentuk apapun. Namun di dalam menjalankan usaha kita juga sering mendapati kendala, dan juga kita tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kendala itu muncul pada diri kita saat menjalani usaha. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan apa saja yang menjadi pantangan dalam melakukan usaha, sehingga apa yang kita harapkan dalam menjalankan sebuah usaha bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selain pantangan, saya juga akan membahas beberapa sebab kenapa usaha yang kita jalani tetap sepi, sekalipun sudah menjauhi pantangan-pantangan yang saya sampaikan dalam video kali ini. Namun ada juga yang perlu kalian ketahui, bahwa yang saya sampaikan ini menurut Primbon Ilmu Paniten. Dan juga perlu digarisbawahi bahwa Primbon Ilmu Paniten ini tidak selamanya 100% benar. Walaupun ilmu penelitian Jawa tidak 100% selalu benar, namun ini bisa dijadikan sebagai bentuk antisipasi ataupun referensi dalam melakukan usaha. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video kali ini bisa bermanfaat dan kita bisa ambil berkahnya untuk sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Berikut ini adalah pantangan orang dalam berdagang atau berusaha. Di antaranya adalah yang pertama, berdagang atau berusaha di atas tanah kuburan atau tanah bekas kuburan. Mengapa demikian? Menurut orang zaman dahulu, biar bagaimanapun yang namanya tanah kuburan di Jawa tentunya itu adalah tanah yang dikeramatkan, dan kita harus tetap menghargai dan tidak bisa seenaknya saja. Dengan kata lain, kita harus tetap tunduk dan hormat kepada siapapun, sekalipun itu kepada orang yang sudah meninggal. Sedangkan jika dilihat dari segi mistisnya, jika kita berjualan atau berdagang di atas tanah kuburan atau tanah bekas kuburan, dalam masyarakat Jawa bisa dikatakan akan mendapatkan malati, atau bisa dikatakan akan menimpa kesialan yang bertubi-tubi. Ada juga yang berjualan di atas tanah kuburan, namun usahanya laris manis dan lancar-lancar saja. Tetapi jika diterus-teruskan, itu juga akan berefek dan akan berakibat terjadinya sengkolo atau musibah yang akan menimpa dirinya. Untuk pantangan yang kedua, hindari tempat lelayu atau tempat orang meninggal dunia saat kita berangkat bekerja atau berdagang. Jika dalam perjalanan kita menemukan tempat lelayu, baiknya kita berputar balik mencari jalan lain. Dalam masyarakat Jawa dipercaya tempat lelayu banyak mengandung sawan, dan jika kita tetap melewatinya, sawan itu akan menempel dan akan terbawa ke tempat usaha, sehingga akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam kita menjalankan usaha di hari itu.
Untuk pantangan yang ketiga adalah kita dilarang meludah di tempat usaha atau di tempat berdagang kita, karena itu dipercaya sama saja kita meludahi rizki kita sendiri. Pantangan yang keempat yaitu sering meninggalkan tempat kita usaha atau tempat kita berdagang. Di dalam berdagang atau berusaha, diri kita itu sebagai penarik rezeki. Jika kita sering meninggalkan, maka rezeki yang seharusnya datang pada saat itu tidak akan datang karena kita tidak ada di tempat. Sebagai contoh, jika kita tidak ada di tempat, calon pembeli yang seharusnya beli di tempat kita akan mencari tempat lain yang usahanya sama dengan kita. Sama halnya dengan pedagang online. Jika kita sering meninggalkan dan tidak merespon calon-calon pembeli yang menanyakan via chatting, maka pembeli itu akan beralih ke toko lain. Untuk pantangan yang kelima, kita tidak memberikan dagangan kita secara cuma-cuma, sekalipun harga barang dagangan itu tidak seberapa, terutama di saat kita belum melakukan penjualan atau transaksi di hari itu. Mungkin kita akan dibilang pelit, namun itulah kepercayaan yang ada di Jawa menurut Primbon dan Ilmu Titen. Sebaiknya kita menolak jika ada tetangga, saudara, atau siapapun yang dekat dengan kita meminta dagangan yang tidak seberapa. Atau bisa juga kita siasati dengan kita meminta sejumlah uang yang tidak sepadan dengan harga barang itu. Dan itu biasanya dikatakan wajibnya. Sedangkan pantangan yang keenam, kita tidak memberikan utang dagangan kepada siapapun, apalagi di saat kita belum melakukan transaksi yang pertama di hari itu. Jika kita menghutangkan dagangan kita di transaksi pertama, maka dipercaya hari itu akan banyak transaksi hutang sampai kita tutup di hari itu. Kemudian pantangan yang ketujuh yaitu tidak menggunakan uang hasil transaksi yang pertama, entah itu untuk kembalian atau untuk membeli apapun. Seyogyanya kita menyimpan uang hasil transaksi yang pertama hingga kita tutup nanti. Bahkan di dalam masyarakat Jawa, uang hasil transaksi yang pertama biasanya dikibas-kibaskan ke dagangan yang lain. Mungkin itu dimaksudkan bisa memancing atau menarik uang untuk ditukarkan dengan dagangannya. Dan pantangan yang kedelapan yaitu menjelekkan dagangan orang lain. Karena menjelekkan dagangan orang lain dianggap bisa mendatangkan energi negatif ke dagangan kita, sehingga barang-barang kita juga akan dianggap jelek oleh calon-calon pembeli kita. Pantangan yang kesembilan, sekaligus pantangan yang terakhir, yaitu mengeluh atau bahkan sering mengeluh. Karena dengan mengeluh di tempat usaha atau tempat berdagang kita akan menjadikan keluhan itu menjadi nyata. Yang harus kita lakukan saat kita sedang berusaha adalah berdoa dan yakin bahwa hari ini akan laris, laku keras, dan lancar. Walaupun realitanya tidak akan seperti yang kita bayangkan, tapi dengan kepercayaan diri kita yang sangat tinggi, maka itu akan menarik aura yang positif, sehingga barang yang kita jual akan tetap menjadi rezeki untuk kita. Entah bagaimanapun dengan jalan dan caranya. Setelah kita membahas apa saja yang menjadi pantangan dalam melakukan usaha, sekarang kita ganti membahas apa saja yang menyebabkan usaha kita masih belum berkembang dan masih sepi, walaupun kita sudah menjauhi apa yang menjadi pantangan-pantangan yang telah saya sampaikan tadi. Untuk penyebab yang pertama, kita kurang melakukan promosi atau kurang memperkenalkan produk dagangan atau usaha kita. Dengan kita tidak menawarkan usaha atau dagangan kita, tidak memperkenalkan dan tidak menawarkan, maka akan semakin sedikit orang yang tahu dengan apa yang kita jual. Atau setidaknya dengan kita berpromosi, orang yang tadinya tidak tertarik akan menjadi tertarik dengan barang-barang kita atau dengan usaha kita.
Untuk yang kedua, kita salah market atau salah menentukan tempat dalam melakukan usaha atau dalam kita berdagang. Nah, di sini kita dituntut untuk jeli dengan menentukan jenis usaha atau jenis dagangan kita dengan apa yang dibutuhkan pasar, atau jika kita sudah memiliki jenis usaha atau dagangan, kita juga harus jeli untuk menentukan tempat atau sasaran di mana kita akan melakukan usaha atau berjualan. Untuk yang ketiga, barang yang kita jual sama dengan barang pedagang lain yang lebih awal berjualan di tempat itu, sedangkan yang kita jual bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Dengan keadaan seperti itu, kita sebagai pedagang baru harus mempunyai ciri khas, ciri khusus, dan harus berstrategi sehingga mampu bersaing dengan penjual-penjual atau pedagang-pedagang yang lebih awal. Yang keempat, harga tidak sesuai dengan barang yang kita tawarkan. Dalam artian, harga yang kita berikan masih terlalu tinggi dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang lain, atau mungkin harga yang kita berikan tidak sesuai dengan kualitas barang yang kita jual. Yang kelima, pelayanan. Pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam berdagang atau usaha apapun untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen. Jika kita memberikan pelayanan yang bagus, maka dengan sendirinya pelanggan itu akan kembali membeli dagangan-dagangan kita dan menyebarluaskan kepada pembeli-pembeli lain untuk membeli kepada kita. Begitupun sebaliknya, jika kita tidak memberikan pelayanan yang baik, maka pelanggan itu akan enggan balik kepada kita. Maka pelayanan adalah hal yang penting dalam berusaha atau berdagang. Untuk penyebab yang keenam, kita tidak bisa mempertahankan kualitas. Dalam masyarakat kita, jika usaha atau dagangan kita sudah laris, kita hanya mementingkan kuantitas atau banyaknya dagangan yang kita jual, dan tidak lagi mementingkan kualitas, atau bahkan disengaja untuk mengurangi komposisi dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan jika itu terjadi, maka sudah bisa dipastikan para pelanggan akan mulai meninggalkan kita. Usaha kita akan menjadi sepi, dan tentunya itu menutup pintu rezeki kita sendiri. Itulah yang menjadi pantangan-pantangan dalam berusaha dan penyebab usaha atau dagangan kita menjadi sepi, sekalipun kita sudah menjauhi apa yang menjadi pantangan-pantangan dalam berusaha. Dan untuk sahabat Mugio Bejo yang sudah mengikuti video ini hingga akhir, baik yang sudah menjalankan usaha ataupun yang baru mau memulai, saya doakan usahanya lancar tanpa halangan yang berarti. Tetap semangat mencari rezeki, berkah, barokah. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kata atau hal yang kurang berkenan di hati para sahabat semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mugio Bejo selalu bejo, dan bejo selalu menyertaimu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.